Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan ini adalah jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courage. Bersama Yesus kita pasti kuat. Bersama Yesus kita diberi keberanian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala berkat, kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, ini kami datang menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, oh haleluya. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu
Yesus Raja di atas segala raja, yang bersiap memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau jadi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan, ku mau jadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ku dari bentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia.
firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami, Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dengan limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Semua
Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami. Dan kami percaya terlebih lagi Engkau akan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Engkau yang sudah memberikan janji kemenangan, bahwa setiap orang yang percaya kepadamu, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalahkan dunia. Kami bersyukur pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang terus beracara dalam ibadah, dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau mendengar Engkau berbicara buat setiap kami. Berikan kami pengertian, tambah-tambahkan Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk kami semakin terkagum akan pribadi Engkau. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PAW. Ya, pagi hari ini kita melanjutkan tema yang sudah diberikan oleh Ibu Gembala. Saudara, yang menjadi ayat daripada firman Tuhan pagi hari ini, mari kita baca dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan Bapak Ibu, 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Bapak Ibu, pagi hari ini kita diberikan tema, jadilah kuat dan berani. Ya, be strong and courage. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ini adalah perkataan Daud kepada anaknya. Dan saya percaya, Bapak Ibu, ketika saya baca satu pasal ini adalah pesan terakhir dari Daud kepada Salomo. Saudara, saya percaya di dalam hati Salomo, dia pasti mengalami yang namanya ketakutan, saudara. Betul ya? Karena apa? Dia masih muda. Dia belum punya pengalaman, saudara. Tiba-tiba bapaknya pesen, kamu bangun bait suci. Saudara, membangun bait suci itu bukan seperti membangun rumah yang biasa. Makanya Daud di sini di awal, di pasal yang ke-28 dari 1 Tawarik ini, Daud mengumpulkan, saudara, semua pembesar. Pembesar di Israel, saudara, semua, mulai dari kepala suku, pemimpin rombongan, ya, dikumpulin semua sama Daud, dan Daud bicara dari hati ke hati, saudara. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya berkata, wajar, saudara, ya, kalau Salomo mengalami ketakutan. Karena apa? Karena tiba-tiba pesannya bukan pesan yang biasa, saudara. Saya bisa membayangkan kalau Salomo, dia berkata, Bapak, kamu gak salah tak ngasih pesan kok seperti ini gitu ya. Tetapi saya percaya di situ dikatakan lakukanlah itu. Jadi Daud ingin supaya Salomo mengerti, ya. Karena ini juga kerinduan daripada Daud. Karena Daud rindu dia bisa membangun bait suci, tetapi Tuhan tidak izinkan. Karena apa, saudara? Karena Daud biasa berperang. Tangan ini sudah berlumuran darah. Jadi Tuhan gak izinkan Daud membangun bait suci. Nah, oleh karena itu, saudara, Daud berpesan kepada Salomo. Dan saya percaya, saudara, Daud di sini berpesan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara, saya percaya semua orang pasti mengalami yang namanya takut dan tawar hati. Pasti, saudara. Semua orang pasti mengalami yang namanya ketakutan. Sama seperti Tuhan Yesus, saya mau mengajak saudara. Saudara ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus
dia hendak mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan begitu takut, peluh-peluhnya itu saudara, menjadi tetesan darah. Berarti waktu Yesus hendak mau mati di atas kayu salib, Yesus tahu besok dia harus mati dan dia harus menderita. Dan saudara, itu adalah sebuah tingkat stres yang sangat tinggi saudara. Ketakutan yang begitu dalam sehingga peluhnya saudara, keringatnya itu saudara, menjadi tetesan darah. Saudara, nggak ada yang bisa melebihi ketakutan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada saudara di sini yang mengalami ketakutan sampai saudara mengeluarkan butiran-butiran tetesan darah. Saya percaya saudara, tidak ada yang pernah mengalami. Tetapi puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat nanti saudara, ada alasan kenapa saudara dan saya tidak perlu takut dan tawar hati. Saudara, firman Tuhan berkata, yang ingin saya mau tekankan pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, perasaan takut itu, saya percaya kapanpun bisa datang dalam hidup saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah takut. Saudara, kalau saudara takut, berarti saudara tidak percaya. Seperti kemarin saudara, ketika saya ada di dalam kelas pengajaran, kemarin sore setelah ibadah youth selesai, saya lanjut dalam kelas pengajaran. Saudara, banyak masih anak-anak youth, kalau di ruangan gelap, saya tanya, gimana kamu takut? Ya takut om. Terus saya bilang, kamu berarti nggak percaya dong dengan kehadiran Tuhan Yesus. Saudara, ayo kita jujur. Seringkali kita ini menjadi takut. Dan tanpa kita sadari, takut itu bukti bahwa saudara tidak percaya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan hanya sederhana saudara. Tuhan berkata, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Nah saudara, ketika saya menyelidiki di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang namanya tawar hati itu adalah sebuah keadaan di mana saudara tidak memiliki semangat. Ya, kemudian yang kedua, tidak ada kemauan. Kemudian hilang keberanian. 4, kecewa. Dan yang kelima, putus harapan. Itu adalah tawar hati. Menurut kamus besar bahasa Indonesia. Ada 5 saudara, saya ulangi sekali lagi. Tawar hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan di mana antara lain, 1, tidak bersemangat. Ya, sudah nggak ada semangat saudara. Kemudian kalau sudah nggak ada semangat, pasti nggak ada kemauan. Tidak ada kemauan lagi. Yang ketiga, hilang keberanian. Dan yang keempat, kecewa. Ada firman Tuhan berkata, janganlah menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara baca di Alkitab. Tuhan berbicara, jangan menjadi kecewa dan menolak aku. Dan itu ditulis 3 kali saudara. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, baik di Matius, Markus, dan Yohanes. Jangan takut dan kecewa saudara. Tuhan seringkali berkata, jangan takut. Dan ujung-ujungnya, jangan menjadi kecewa. Karena ketika saudara takut, saudara akan menjadi tawar hati, dan saudara tanpa engkau sadari, engkau menjadi kecewa. Dan yang terakhir saudara, orang yang tawar hati itu adalah sudah nggak memiliki pengharapan. Padahal firman Tuhan berkata, bahwa di dalam pengharapan engkau menerima keselamatan. Siapa di sini saudara yang berharap bahwa saudara bisa melewati masa-masa yang sulit? Apalagi saudara hari ini kita dengar ya, ada berita cacar monyet. Siapa yang dengar saudara, Bapak Ibu? Saudara takut nggak? Takut saudara. Saya ngelihat gambarnya juga takut saudara. Tapi saya diingatkan saudara. Kalau saudara bisa melewati masa pandemi COVID dan saudara masih hidup sampai hari ini, itu bukti bahwa Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara nggak perlu takut lagi. Karena apa? Karena ada yang melindungi saudara di dalam kehidupan saudara. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, sikap tawar hati itu menunjukkan bahwa
saudara patah semangat atau patah hati, sehingga disebut dalam bahasa Inggris adalah discouraged. Dan di dalam Alkitab, kalau keadaan tawar hati itu sama dengan kecut hatinya, saudara. Bahkan bisa dikatakan sikap hati yang begitu lelah. Ya, saudara, mungkin hari-hari ini saya percaya karena tingkat keadaan ekonomi, saudara ya. Kalau kita lihat berita di luar negeri, berita internasional, keadaan dunia ini bukan semakin bertambah lebih baik. Betul, saudara? Masih terjadi peperangan. Dan sekarang dunia usaha juga serba sulit, Bapak Ibu. Bahkan saya dengar berita tahun depan rencana PPN naik lagi jadi 12%. Bisa kebayang nggak itu, Bapak Ibu? Tetapi pagi hari ini ada berita kabar baik, Bapak Ibu. Saudara dan saya tidak pernah dibiarkan sendiri. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara, dibutuhkan yang namanya percaya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Daud pernah mengalami yang namanya dia hendak dilempari batu, saudara. Saya akan bawa saudara untuk kita baca dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan baca, Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami kondisi yang begitu sulit, saudara ya. Kita baca dari 1 Samuel 30. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 6 dengan cepat. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, saudara, ini yang saudara perlu garis bawahi. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, tadi pagi ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, Roh Kudus berbicara kepada saya. Dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Saudara, siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Hanya mereka yang percaya kepada Yesus. 1 Yohanes pasal ke-5 di sana dikatakan ayat yang ke-5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu. Saudara mungkin akan mengalami suatu kondisi di mana saudara akan mengalami ketakutan. Dan saya percaya Daud ini diizinkan oleh Tuhan. Karena saya percaya, saudara, supaya ketika Daud mengalami hal yang sangat pelik, saudara, di dalam kehidupannya dia dalam kondisi yang terjepit, saudara. Istilahnya maju, kena, mundur, kena, saudara. Tetapi kita bisa lihat bagaimana sikap daripada Daud. Ketika dia juga dalam kondisi yang begitu terjepit, saudara, dia datang kepada Allahnya. Saudara, ini contoh sikap yang sangat baik, saudara, untuk saudara dan saya kita lakukan. Karena yang bisa menolong saudara hanya Tuhan. Saudara, kita punya Bapak Ibu Gembala yang sangat baik. Ya, kita bersyukur ya, Pak Tanto, Bu Evi adalah seorang gembala yang begitu perhatian.
Tetapi Bapak Ibu Gembala juga terbatas, karena mereka adalah manusia yang terbatas. Tapi pagi hari ini saya mau membawa sebuah berita kabar baik. Engkau dan saya punya Allah yang tidak terbatas. Makanya ada sebuah lagu yang berkata, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Lagu itu menceritakan, melukiskan betapa engkau dan saya, kita punya Allah yang sangat besar. Saudara, pagi hari ini ada 4 alasan mengapa saudara dan saya tidak perlu menjadi takut dan tawar hati. Yang pertama, saudara, ada penyertaan Tuhan. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Saya akan bawa saudara untuk kita baca 1 ayat saja. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, saya percaya penulis kitab Ibrani ini, dia pasti diberikan sebuah firman yang luar biasa. Sehingga dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Itu pencipta lagunya ada Jeffrey S. Chandra. Ada lagi lagu yang terakhir, saudara. Penyertaan-Mu segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kalau saudara disertai Tuhan, saudara gak perlu takut. Cukup saudara. Kalau Tuhan menyertai saudara, saya mau berkata seperti penulis Ibrani ini, aku tidak perlu takut, karena Tuhan adalah penolongku. Saudara berkata setiap pagi, hari ini aku akan melihat pertolongan Tuhan. Hari ini aku lihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidupku. Bahkan saudara, kalau setiap kali akhir ibadah, para pemimpin, ya, gembala dan juga beberapa hamba Tuhan yang ditunjuk, ketika mereka mendoakan doa berkat, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Saudara, melindungi itu adalah bagian dari penyertaan Tuhan. Luar biasa saudara. Sehingga pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, gak ada alasan untuk saudara dan saya untuk takut, apalagi menjadi tawar hati. Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang kedua saudara, janji Tuhan dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi saudara, kalau hari-hari ini saudara menjadi lemah, saudara datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam bahasa aslinya saudara, kalau saya lihat kata ketakutan, ya, deiliah artinya ketakutan atau sifat pengecut. Saudara, Tuhan gak mau saudara dan saya menjadi pengecut. Karena Allah kita bukan Allah pecundang, tapi Dia adalah Allah yang memberikan kemenangan. Amin. Saudara, Tuhan gak mau saudara menjadi pengecut. Saudara menjadi orang yang kalau saya katakan saudara menjadi orang yang sepertinya gak memiliki pengharapan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kekuatan. Dunamis, artinya ada kuasa
saudara memiliki kekuatan karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi saudara. Pemazmur berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Bahkan Dia yang membuat kakiku berjejak di atas bukit-bukit. Saudara, itu adalah menggambarkan betapa Tuhan mau supaya saudara tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan kalau Tuhan izinkan saudara punya masalah, saudara bawa masalah itu di hadapan Tuhan. Pastikan saudara menerima pertolongan Tuhan. Yang ketiga saudara, alasan saudara dan saya tidak perlu takut apalagi tawar hati. Yang ketiga saudara, janji Tuhan berkata di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, jangan lewatkan satu hari tanpa saudara berdoa. Minggu lalu, saudara, saya bertanya ya kepada salah satu diaken di sini. Saya tanya, gimana mau doa lagi pagi hari? Oh iya Pak Henry. Wah langsung saudara. Begitu saya tanya kepada Pak Artono dan Bu Feni, iya Pak Henry, kita berdoa. Saudara, Senin pagi saya diberikan hikmat sama Tuhan. Saya bangun jam 3, saya takut saudara ya, takutnya nanti Pak Hartono dan Bu Feni ini nggak bisa bangun ya, karena kan sudah lama nggak ikut doa lagi pagi di gereja. Akhirnya Roh Kudus memberikan saya hikmat, coba kamu chatting dulu. Nah, akhirnya saya ketik, Shalom, sudah bangunkah? Ya, oh langsung dijawab saudara. Berapa menit kemudian dijawab, puji Tuhan sudah bangun. Oke. Jangan lupa nanti kita berdoa di gereja. Dan puji nama Tuhan saudara. Saya seneng loh ya kalau ketemu partner yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara perlu dekat sama Tuhan. Bahkan melekat kepada Tuhan. Karena Dialah yang menjadi sumber kekuatan buat saudara dan saya. Saudara, 1 minggu kita mulai doa lagi pagi di gereja. Saya mengajak, ayo Bapak Ibu, saudara yang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, jangan minta tolong kepada siapapun, manusia terbatas. Tapi datanglah kepada Tuhan. Itu adalah alamat yang benar. Dan saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara percaya hari ini bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Amin. Saudara perlu namanya percaya. Dan yang terakhir saudara, alasan yang keempat. Firman Tuhan berkata, kita baca dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, ini ayat yang luar biasa saudara. Saudara dan saya, kita punya Allah yang setia. Dia yang berjanji, Dia nggak pernah mengingkarinya. Kalau ada lagu dunia berkata, engkau berjanji, kau mengingkari. Itu manusia saudara. Tapi kalau Tuhan adalah Allah yang setia. Dan saudara nggak perlu meragukan kesetiaan Tuhan. Amin. Kalau Dia setia, Dia akan terus setia kepada saudara. Tetapi yang jadi masalah adalah saudara dan saya seringkali kita tidak setia. Itu yang jadi masalah saudara. Saudara nggak perlu meragukan kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah setia. Saya percaya hari-hari ini saudara butuh yang namanya kesetiaan, betul ya? Suami butuh istri yang setia. Istri butuh suami yang setia. Sama saudara, ketika saudara punya rekan bisnis adalah dibutuhkan orang yang setia. Jangan maunya aja saudara, yang mau enaknya aja saudara ya. Nah pagi hari ini, ayo saya mengajak pada Bapak Ibu. Tuhan yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Jadi saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu tawar hati. Kalau saudara punya mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupmu,
Percayalah saudara, saudara dapat menyelesaikannya. Sama seperti Salomo ketika dia dipesan oleh Raja Daud. Akhir ceritanya saudara, Salomo berhasil membangun bait suci yang pertama kali. Alkitab membuktikannya. Dan saya percaya pesan daripada Daud kepada Salomo adalah untuk Salomo mengenal Allahnya. Saudara, hari-hari ini bagaimana saudara bisa menjadi kuat dan berani? Saudara perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Saya percaya tadi waktu worship leader, bila ku buka hati, mataku, dan lihat hidupku. Saya percaya saudara, ini saya nggak janjian dengan Rebecca, tapi lagu yang pertama ketika kita menyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Saudara, saya mau berpesan kepada anak-anak muda yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah di masa mudamu engkau mengenal Tuhan. Dan ketika saudara mengenal Tuhan, saudara nggak perlu takut. Sekalipun firman Tuhan berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, andalkan Tuhan hari-hari ini. Melekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya saudara menjadi kuat dan berani. Saudara, saya percaya pesan Daud kepada Salomo, kita baca kembali lagi di 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Ini ayat terakhir saudara. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Ini pesan Salomo, pesan Daud kepada Salomo saudara. Di sana jelas sekali. Dan saya percaya ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa dari seorang bapak kepada anaknya. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara, yang ingin saya tekankan pagi hari ini, pesan Daud kepada Salomo, mengenal Allahnya. Saudara, perlu sekali saudara punya keintiman dengan Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengenal Allah dengan benar, saudara nggak perlu takut dan khawatir. Sama seperti saudara ketika saudara bergaul intim dengan seorang penguasa. Contoh aja penguasa di daerah ini misalnya. Saudara kenal dengan yang namanya bupati atau kapolres saudara. Ketika saudara bergaul intim dengan penguasa, apakah saudara perlu takut? Tidak perlu takut. Semua lancar. Semua baik-baik saja. Nah, pagi hari ini saudara, saya percaya ketika saudara mengenal Allah dengan benar, saudara menjadi pribadi yang tidak akan pernah takut, apalagi tawar hati. Pagi hari ini firman Tuhan, saya memberikan sebuah kesimpulan saudara. Saya mengundang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Jangan takut dan tawar hati dalam menghadapi masalah dalam hidup ini. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Karena Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Dan yang terakhir saudara, jadilah kuat dan berani karena Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan dan kemenangan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita akan nyanyikan lagu Kuasamu terlebih besar. Mari saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, saudara, hayati lagu ini saudara. Supaya saudara mengerti bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong
Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Terima kasih Yesus. Dan Kau sudah berfirman bagi kami. Firman-Mu sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau. Berkati keluarganya, berkati usaha kerjanya, sehingga usaha kerjanya menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat pagi hari ini Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu. Tilik satu persatu, jamah, urapi dengan minyak-Mu yang baru, sehingga semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak kita inginkan terjadi, karena Engkau menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami luar biasa. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kecukupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Amin. Karena Engkau Allahku yang setia. Amin. Apa yang kami panjatkan di dalam doa kami, dan doa kami naik sampai di hadirat-Mu Tuhan, dan Kau terima, Kau dengar doa-doa kami, dan Kau jawab doa kami dengan
setia dan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.